Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai rawit. Ini merupakan tanaman cabai rawit di lahan yang ketiga. Nah, teknik-teknik yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai secara khusus di fase generatif seperti ini, agar berbuah lebat, tanaman sehat dan subur, kita harus melakukan sistem yang namanya pengocoran. Karena situasi sekarang ini yang kita alami di tempat kita ini adalah kemarau yang luar biasa, jadi lahan sangat kering. Jadi sistem yang paling cocok yang dilakukan adalah dengan cara sistem kocor. Dan biasanya pada umumnya di fase generatif seperti ini, aplikasi pemberian pupuk memang dilakukan dengan sistem tabur atau memberikan pupuk susulan pada lubang pupuk dengan cara memberikan SP36, NPK, dan lain sebagainya. Tetapi secara khusus yang kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai, khususnya seperti tadi saya sampaikan, di musim kemarau atau di mana di tempat kita, lahan kita dalam menanam cabai ini kekurangan air, teknik yang kita lakukan melakukan sistem pengocoran dengan nutrisi. Ini sangat efektif sekali dengan pemberian sistem seperti ini. Nah, dengan cara memberikan nutrisi ini, tanaman bisa tetap berbunga, sehat, dan berbuah lebat. Nah, nutrisi yang sering saya gunakan dalam pengocoran tanaman cabai adalah tentunya kita mengandalkan yang namanya kalsium dan boron. Nah, mengapa kita selalu menggunakan kalsium dan boron? Karena ini fase generatif ini kawan-kawan. Jadi di mana fase generatif ini peranan penting kalsium dan boron itu sangat luar biasa sekali. Khususnya jika kita melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron, itu secara otomatis kita meningkatkan kekuatan imun tanaman. Jadi tanaman itu kebal terhadap serangan hama, penyakit maupun jamur kawan-kawan. Dan khususnya kalsium itu akan tanaman menjadi, batangnya menjadi kuat, daunnya menjadi segar, dan buahnya menjadi sangat keras. Jadi kalau tanaman sehat subur, otomatis hama dan penyakit itu tidak mudah menyerang tanaman itu sendiri. Nah, peranan boron juga hampir sama dengan kalsium, yaitu menguatkan imun tanaman, juga memberikan efek positif pada tanaman itu sendiri. Nah, sistem kocor yang kita gunakan itu takarannya kurang lebih 3 sendok makan, baik itu kalsiumnya maupun boronnya. Nah, boron yang kita gunakan biasanya mereknya adalah boron plus MgO. MgO artinya ada kandungan magnesiumnya. Jadi fungsi magnesium adalah zat penghijau daun. Sedangkan kalsium yang kita pakai itu memang tergantung daripada apa yang ada di toko pertanian. Baik itu Porsetkal, Nutrisi Superkal, itu sama saja. Tetapi yang paling bagus digunakan atau sering yang saya gunakan adalah mana harganya yang lebih murah. Itu yang kita pilih sebenarnya kawan-kawan. Nah, dosis yang kita pakai untuk kalsiumnya juga 3 sendok makan untuk takaran 20 liter air. Nah, hari ini kita melakukan pemetikan kawan-kawan yang kedua kalinya. Ini kondisi tanaman atau buah cabainya cukup bagus sekali. Kita pemetikan yang pertama kita mendapatkan hasil 13 kilo. Dan sekarang ini di pemetikan yang kedua kita mendapatkan hasil 25 kilo. Jadi sudah cukup bagus penaikannya atau peningkatan dalam pemetikan yang kedua. Dan sekarang ini setelah kita petik, kita langsung melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Dan kita akan campur sekarang ini dan langsung kita melakukan pengocoran. Bahan yang akan kita gunakan pengocoran pada hari ini adalah yang pertama ini, kemudian ini, dan ini. Ada 3 bahan yang akan kita gunakan kawan-kawan. Nah, ini merupakan seperti biasa yang sudah sering saya pakai. Ini adalah asam humat, yaitu pupuk organik asam humat. Mereknya adalah Power Soil. Ini kandungannya 55-60% nih kawan-kawan. Nah, kita pakai dosisnya 2 sendok saja sebenarnya sudah cukup. Warnanya kayak kopi. 1, 2. Nah, kita memakai asam humat ini karena sekarang musim kemarau, jadi biar tanaman setelah dikocor dapat menyimpan air, itu maksudnya. Kita aduk dulu biar merata.
Nah, setelah itu kita menggunakan namanya pupuk organik cair, yaitu asam amino. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman, khususnya di musim kemarau. Nah, kita pakai per tangki ukuran 14 liter, saya pakai 3 tutupnya. 1, 2, 3. Nah, selain daripada asam amino ini, yang kita pakai adalah pigorin. Kalau tidak ada pigorin, sebenarnya banyak jenis asam amino kawan-kawan, sebenarnya bisa dicari di toko-toko pertanian. Nah, selain asam amino, kita akan campur juga dengan bahan yang satunya, yaitu fosfat cair. Ya, ini adalah suplemen tanaman. Ini adalah mereknya Mordenpool. Ini sangat bagus sekali, memacu perakaran dan tunas, menebalkan dan memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga. Jadi ini sebenarnya fosfat ini bisa dipakai di fase vegetatif maupun fase generatif. Dosis yang akan kita pakai adalah seperti biasa, yaitu 3 tutup ini untuk takaran 14 liter air. 1, 2, 3. Nah, kita aduk biar bagus dia. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran tanaman cabai setelah dipetik. Nah, populasi tanaman yang kita tanam di lahan ketiga ini adalah 1000 pohon ini kawan-kawan. Nah, terima kasih sekali lagi saya sampaikan. Inilah pengalaman kita dalam merawat tanaman cabai yang kita lakukan setelah melakukan pemetikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita kedepannya menjadi sukses sama-sama.